Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan. Fa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, pimpinan majelis dan urkum tingkat daerah. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara takmir Masjid Al-Arqam beserta seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga di pagi hari ini kita dapat hadir di Baitullah Al-Muqaddas, di Bait Allah yang suci ini dalam rangka tholabul ilmi dan silaturahim. Semoga kehadiran kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai bagian dari amal soleh kita yang diterima dan diridhoinya. Salawat serta salam Allah semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku, baik takmir Masjid Al-Arqam maupun para bapak dan adik-adik panitia kuliah subuh, utamanya saudara moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi hari ini. Tentunya dengan harapan semoga yang akan saya sampaikan nanti dapat menghadirkan manfaat
khususnya bagi kita yang hadir dan mengikuti pengajian ini secara Zoom dan seluruh kaum muslimin di Wonosobo pada khususnya dan di mana saja pada umumnya. Sehingga ilmu yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pengajian-pengajian kuliah subuh dan selapanan-selapanan sudah mulai timik-timik. Apa timik-timik itu? Kalau timik-timik kita bayangkan berjalannya yuyu. Timik. Sudah mulai gremet timik-timik, ada pengajian di mungkin cabang-cabang dari 3 daerah. Setelah mengalami libur panjang karena situasi dan kondisi memang harus kemudian kita melakukan seperti itu. Di mana saat itu, utamanya pada bulan Juli yang lalu, banyak saudara-saudara kita yang terpapar pandemi COVID ini dan bahkan banyak yang tidak tertolong. Semoga mereka digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang digolongkan menjadi orang-orang yang wafat sebagai mujahid. Sebagai mujahid fi sabilillah karena mereka wafat terkena wabah COVID tersebut. Diampuni semua dosa-dosa mereka dan diterima semua amal soleh mereka dan dimasukkan dalam golongan min ahlil jannah. Di kabupaten kami Temanggung pada bulan Juli setiap hari hampir ada pengumuman di masjid-masjid akan berpulangnya hamba Allah SWT. 2 hari sekali di desa kami juga demikian, sehingga dikala kita turun dari sholat subuh ada pengumuman, komentar kita mengatakan sopo maneh kai. Maksud tidak, Bu? Siapa lagi yang dipanggil? Allah. Tetapi kemudian setelah sekarang jarang terjadi kematian, lama tidak mendengar pengumuman itu, rupanya kita semakin tidak ingat lagi akan kematian yang begitu akan datang secara tiba-tiba tersebut. Pernah terjadi suatu hari di Temanggung kematian mencapai 176 orang. Padahal di masa-masa yang normal kurang lebih satu kabupaten itu hanya sekitar 35 sampai 40 orang yang meninggal. Tapi pada saat bulan Juli itu ada suatu hari rakyat Temanggung meninggal mencapai 176 orang. Rekor selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saat itu memang ada pembatasan-pembatasan. Sampai ibadah saja dibatasi. Coba, ibadah yang paling mudah itu bersenyum. Ya enggak, Bapak Ibu? Karena saat itu ditutup dengan masker, maka senyum kita tidak kelihatan oleh saudara-saudara kita. Padahal ada pengantikan tabassumuka ala wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sodakoh bagi kamu. Tiba-tiba kita akan senyum-senyum kita tidak tampak, tidak kelihatan gara-gara ditutup dengan masker ini.
Maaf, saya buka masker saya, padahal saya bawa 2 masker, Bu. Maaf, nggih. Karena suara menjadi kurang jelas manakala ditutup masker. Lagi pula nafas juga kurang leluasa kalau pidato memakai masker terlalu lama selama 1 jam. Dikala kita berjumpa, bertemu saudara-saudara kita, disunahkan untuk berjabat tangan. Ibadah yang sangat-sangat mudah, saat itu juga ada pembatasan. Kalau di Temanggung bertemu saudara-saudaranya, berjabat tangan pakai kepal gini. Sama, Bu. Atau begini. Padahal kalau kita berjabat tangan secara normal, kemudian kita melihat wajah saudara kita, rakep, ini rupanya ada kepuasan. Tapi sementara itu kita harus menghindari karena dikhawatirkan melalui tangan kita itu akan terjangkit pandemi COVID-19 tersebut. Padahal hadis Nabi mengatakan, idzal talqal muslimani fayatasofahani ghufira lahuma hatta yatafarraqo. Dikala 2 orang muslim atau muslimat bertemu, kemudian keduanya berjabat tangan, maka keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berpisah. Begitu agungnya berjabat tangan, sampai dimaafkan dosa kita, sampai kita berpisah. Meskipun demikian, sementara itu kita harus tidak menjalani hal itu. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika ada utusan dari Bani Sakif di mana mereka akan baiat masuk Islam dengan membaca syahadat dengan berjabat tangan dengan Nabi SAW, dan Nabi diberi informasi bahwa si utusan itu baru kena penyakit sopak yang menular. Kemudian Nabi mengatakan, cukuplah baiatmu saya terima dan pulanglah. Tidak jabat tangan. Masya Allah. Padahal luar biasa pahala jabat tangan. Meskipun demikian, saat itu kita menghindari. Nasofahu yadhabil ghillu an qulubikum. Berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilanglah rasa ghil dari hati-hati kalian. Oleh karena itu, di kala normal menjadi sangat-sangat nikmat berjabat tangan. Sangat-sangat nikmat bersenyum. Oleh karena itu, jangan bakhil dengan senyum. Jangan bakhil dengan jabat tangan. Di kala zaman normal. Setuju, Bu? Silaturahmi juga demikian. Sampai adiknya sakit beberapa hari, bapaknya sakit mungkin belum boleh ditengok, belum boleh dibesuk. Karena dikhawatirkan kita tertular atau kita ketularan. Dengan alasan la doror wala diror, tidak boleh ada pembahayaan, tidak boleh ada penularan bahaya kepada orang lain. Maka kemudian sampai-sampai ada tamu yang datang di rumah kita pun kita curiga, jangan-jangan tamu itu membawa penyakit. Gimana, Bu? Padahal hadis Nabi bagaimana? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilampangkan rezekinya, fal yasil rahimahu. Hendaklah dia itu bersilatur. Meskipun demikian, kita saat itu menghindar dari silaturahmi. Sampai-sampai pada hari raya belum tentu setahun sekali bertemu keluarga, bahkan mungkin di rumah besan kita saja tidak berani masuk rumahnya karena lorong-lorong rumah atau lorong-lorong kampung itu dipatoki. Sehingga ada istilah lockdown, ada istilah PPKM makro, ada PPKM mikro, ada PPKM darurat, tambah lagi ada PPKM level 4, level 3, level 2, level 1, dan mungkin besok tanpa level. Itu betul, Bu. Itulah karena situasi dan kondisi, maka
kita sebagai warga masyarakat tentunya mengikuti daripada aturan itu, tapi tetap berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, sehingga semua perjalanan hidup kita ataupun semua apa yang kita alami selama ini berhenti, bisa berjalan kembali, baik di sektor pendidikan, di sektor ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, dan sektor agama lebih-lebih, sehingga kita bisa menikmati hidup secara bebas lagi. Setuju Bapak Ibu? Nah, hadirin yang saya hormati, oleh karena itu maka kita sebagai Muslim tentunya akan tetap ingin menjadi Muslim yang baik, yang senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Kita akan senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Karena iman kita itu sangat-sangat labil. Dikala banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dikala banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit, lebih-lebih keluarga kita atau diri kita sendiri yang sakit, maka saat itu iman kita pasti akan tebal, semakin menebal, semakin kuat. Jangan-jangan kita nanti akan dicabut nyawa kita oleh Allah, kita masih dalam keadaan belum beriman, atau imannya masih dalam keadaan tipis. Nah, oleh karena itu, pada kajian pagi hari ini akan kita sampaikan apa yang menyebabkan iman itu menjadi lemah. Asbabu do'fil iman. Yang pertama adalah adamul khirsi ala huduri majalisi dzikri. Yang pertama adalah adamul khirsi ala huduri majalisi dzikri, yaitu tidak adanya kemauan keras untuk menghadiri majelis-majelis zikir. Males manakala ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah kepada zikrullah. Falidzalika qad yu'ti bil abdi ila dhi'fin fid dini wa futurin fil himmah. Sehingga seseorang yang dia tidak ada kemauan keras untuk menghadiri majelis zikir itu akan menyebabkan seorang hamba menjadi lemah di dalam beragama dan mengalami kemunduran dalam kemauan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah diperingatkan, tidak pernah di sana ada ucapan-ucapan suci, sehingga kemauan-kemauan untuk melakukan kebaikan itu menjadi sangat rendah. Disindir oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman suatu berita yang hak dari Allah, sehingga mereka menjadi khusyuk hati mereka,
dengan senantiasa mengingat kepada Allah. Dan janganlah seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya. Maka kemudian dengan waktu yang panjang mereka mengalami lupa kepada Allah. Sehingga hati-hati mereka menjadi kasar, menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka menjadi orang fasik. Jadi orang-orang yang hatinya tidak khusyuk mengingat kepada Allah, maka akan menyebabkan hatinya keras, dan hati yang keras itu akan menimbulkan perilaku fasik. Hati yang keras kadangkala lebih keras daripada batu yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada kalanya batu yang keras itu mengalir daripadanya air atau bengawan. Fa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu itu yang menggelinding dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah karena takut kepada Allah. Tetapi kalau hati manusia kalau sudah atos, kalau sudah keras, diperingatkan atau tidak peringatkan sama saja. Fi qulubihim marad fazadahum wa marad. Di hatinya ada penyakitnya, maka bertambah-tambahlah penyakit. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Apakah kau beri peringatan? Apakah tidak kau beri peringatan? Sama saja mereka tidak akan beriman. Masya Allah. Dalam sebuah kisah, ada seorang pemuda yang namanya Qadil Iyad. Diceritakan dalam sebuah buku yang di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Ada seorang namanya Fudail bin Iyad. Fudail ini ketika mudanya pernah, karena waktu muda ya, Fudail ini menjadi seorang penyamun. Sering begal manakala ada para pedagang melintasi jalan yang sangat sepi. Suatu hari dia mencintai seorang wanita. Bapak-bapak pernah mencintai wanita yang sekarang menjadi istrinya seperti itu. Inginnya melihat siapa yang dicintai itu. Demikian pula beliau, dia memanjat tembok ingin melihat si wanita yang dicintai itu. Tiba-tiba saat itu dia mendengar seorang membaca ayat ini. Ayat Al-Quran. Alam ya'niril ladzina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Mendengar peringatan dari Allah sampai di telinganya itu, dia kemudian berdebar hatinya, kemudian turun dari panjatan itu, kemudian dia bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akhirnya dia menjadi seorang ulama yang sangat-sangat sukses. Beliau menjadi ulama terkenal dan pengarang beberapa buku dan beberapa riset. Berarti penting sekali Bapak Ibu kita sering mendengarkan kalimat zikir dari Allah, kalimat thayyibah dari Allah, utamanya berupa ayat-ayat Al-Quran. Wa ini ta'adal abdu an majalisil wa'zi. Apabila seorang hamba itu jauh dari tempat-tempat yang di situ berisi tentang
memberikan penjelasan dan keterangan tentang agama, wadakwah, dan menjauh dari tempat-tempat kajian-kajian agama, qad yajidu fi nafsihi qaswatan wajafwatan. Maka akan menyebabkan dalam jiwanya itu atau hatinya menjadi keras, kasar, an ahlil imani wadzikri. Dia akan jauh dari orang-orang yang ahli iman dan ahli zikir kepada Allah. Wayang fatu ba'da khinin antil kal majalisi wajajitu fi nafsihi wahsyatan tujahiha. Kalau dia sudah jauh dari majelis-majelis zikir dan majelis dakwah, majelis wa'zi, maka kemudian dia akan sepi dari segala macam kebaikan-kebaikan. Dia akan saat itu kemudian akan sirna dari hatinya itu kebaikan-kebaikan, akhirnya akan didapatkan pada dirinya itu wahsyah, kegundahan. Di mana kegundahan itu selalu berada di depannya. Oleh karena itu selama kita pandemi mungkin masih bisa kita lihat YouTube dan sebagainya, kajian-kajian, tetapi itu adalah tidak ada interaksi antara ustadz dengan murid, tidak ada interaksi antara murid sama murid, sehingga itu belum lengkap sebelum kita seperti ini duduk satu majelis untuk mendengarkan al-wa'adz wa dakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adamu ittikhadhi kuwatin sholihah. Yang kedua, tidak adanya sikap dan perilaku mencontoh. Nah ini, mencontoh teladan yang baik. Mungkin kalau Bapak Ibu membuka YouTube, biasanya ada selingan-selingan TikTok. Iya Bu. Ya di situ kadangkala ada konten-konten yang sangat memalukan untuk kita lihat atau bahkan menjadi asyik dilihat Bu. Maka Adi Hidayat tidak memperkenankan Muslim untuk melihat konten-konten yang berasal dari TikTok karena mayoritas konten itu adalah ada contoh-contoh teladan yang tidak baik. Padahal di sini tidak adanya mengambil contoh yang baik itu akan menyebabkan seorang menjadi lemah iman. Fal qudwatus sholihatu, adapun contoh yang baik itu yang bagaimana? Allati tajma'u bainal ilmi wal amali, yaitu contoh teladan dari seorang di mana orang itu memiliki ilmu dan memiliki amal. Karena kalau orang tempo dulu itu mencari ilmunya sangat susah, tetapi kalau sudah mendapatkan ilmu, diamalkan ilmunya. Sekarang mencari ilmu itu sangat mudah, tapi setelah mendapatkan ilmu, ilmunya diperdebatkan, kadangkala lupa tidak diamal. Apa begitu Bu? Mungkin ada benarnya itu. Padahal yang harus kita jadikan khutbah itu adalah allati tasma'u bainal ilmi wal amali wal imani wal akhlaqil fadilah, yaitu contoh teladan yang terdapat pada diri contoh teladan itu, yaitu orang yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak utama. Ini penting. Nah, orang yang semacam itu minal asbabil lati tuqawil imana fin nafsi. Nah, mencontoh teladan orang-orang semacam itulah, maka itu menjadi sebab kuatnya iman di dalam diri seseorang. Tapi kalau yang dijadikan contoh itu Yun Sewu, ya itu yang tidak ada muatan keimanan, tidak ada muatan akhlaknya, tidak ada muatan ilmu syariatnya, tapi senantiasa yang dicontoh orang yang glamor, maka tidak burungo, apa tidak burungo. Maka akhirnya dia menjadi orang yang ingin mencontoh seperti apa yang diteladani itu.
Walidzalika kana minas sahabati, dan oleh karena itu adalah para sahabat itu mayyasluhu li khilafatin nabiyyi, menjadi orang-orang yang pantas menggantikan kedudukan nabi khilafah fi tadbiri syu'unil ummah, di dalam membimbing dan mengarahkan kepada umat. Ilkanan Nabi alaihi salatu wasallam qudwatuhum, dikarenakan mereka itu mendapatkan atau mengangkat Nabi sebagai contoh teladan. Jadi kalau kita akan menjadi orang-orang yang bisa membimbing umat dengan baik, tentunya kita mencontoh Rasulullah SAW dan para salafus soleh yang sudah terbukti handal dalam keimanannya, dalam ilmunya, dalam amaliyahnya, dalam perilaku akhlaknya. Setuju, Bu? Kemudian yang ketiga, penyebab lemahnya iman yang ketiga adalah adamul khirsi ala ta'allumin wa talabul ilmi syar'i. Tidak adanya kemauan ataupun tidak ada semangat untuk belajar ilmu syariat. Ilmu-ilmu kauniyah penting dipelajari karena itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Sehingga siapa lagi yang akan menduduki tempat-tempat yang strategis di bidang ilmu-ilmu duniawiyah kalau bukan anak-anak kita. Tetapi ilmu-ilmu syariat juga sangat-sangat penting karena akan membimbing kehidupan kita dunia sampai di akhirat. Bapak Habibie sendiri konon dalam WA itu pernah kita baca. Di usia yang sepuh beliau mengatakan, seandainya aku disuruh pilih di antara ilmu pengetahuan yang sudah saya geluti selama ini dengan ilmu agama, saya tentu akan memilih ilmu agama. Dikala usia tua seperti ini, saya sangat-sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari ilmu agama tersebut. Ini artinya bahwa misalnya ilmu agama itu sangat penting, maka harus kita pelajari dan kita pelajari. Karena adamul khirsi ala ta'allumin wa talabul ilmi syar'i, itu termasuk salah satu sebab rendahnya atau melemahnya iman seseorang. Begitu pun pahami nggih, Bung? Wa adami tilawatil Qur'anil Karim, dan tiadanya sering membaca Al-Qur'an, awil itla'i ala kutubil haditsin nabiyyi, atau mentelaah kitab-kitab hadis Nabi, au mutola'ati kutubir raqaiq wal wa'zi wasiratin nabiyyi was sahabah. Dia tidak mau mempelajari ilmu syariat, dia tidak mau membaca Al-Qur'an dengan penuh perenungan, penuh tadabbur, dia jauh dari mengkaji hadis-hadis Nabi, atau dia tidak mau mutolaah atau mempelajari kitab-kitab ar-raqaiq, kitab-kitab akhlakul karimah yang mengandung kehalusan budi, dan dia tidak mau mempelajari kitab-kitab yang berisi fatwa atau mau'idhah. Lebih daripada itu, mereka sudah tidak mau mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad dan para sahabat. Oleh karena itu, marilah kita kembali belajar sejarah Nabi, belajar para sahabat Nabi, yang dari mereka akan kita gali mutiara-mutiara terpendam sehingga kita bisa memimpin umat ini kembali. Iz annaha tuhil imana fil qalbi wa tahussu alal tizamil a'mali sholihah. Karena mentelaah buku-buku yang saya sebutkan tersebut di depan bisa menghidupkan iman seseorang dalam hati dan memberi semangat untuk iltizam, untuk istiqomah, untuk jenjem di dalam beramal solih. Coba kalau kita akan kendor di dalam sedekah, kemudian membaca riwayat Abu Bakar, bagaimana dia mendarma baktikan atau menginfakkan seluruh hartinya di jalan Allah ketika perang Tabuk, akhirnya kita bersemangat untuk sedekah. Kita semangat, jihad kita lemah, kita mempelajari bagaimana
sahabat-sahabat ketika berjuang membela agama begitu semangat, kemudian kita akan semangat kembali. Kemudian yang keempat, an-nusyu'u fi bi'atin yaksuru fi hartika bul ma'asi wal mahruma. Hidup tinggal di lingkungan yang di dalamnya banyak dilakukan maksiat dan perilaku-perilaku yang haram. Jadi kalau kita hidup di suatu tempat di mana tempat itu banyak maksiat dilakukan oleh masyarakat dan banyak hal-hal haram yang dilakukan, maka itu akan mempengaruhi keimanan kita. Bisa jadi iman kita menjadi lemah. Karena kita manusia awam, kita bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul mungkin hidup di tengah-tengah yang maksiat itu mungkin mampu mengatasinya. Tapi kalau orang selevel kita, sekelas kita, mungkin akan menjadi larut melakukan kemaksiatan bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul sendiri kemudian menganjurkan al-hijratu min bi'atin qabihatin au min bi'atin yaksuru fihil maksiyah ila bi'atin yaksuru fihi ta'ah. Kita dianjurkan untuk berpindah dari masyarakat yang begitu banyak kemaksiatan dan banyak keharaman dilakukan itu menuju masyarakat yang baru itu adalah masyarakat yang penuh ketaatan kepada Allah SWT supaya istiqomah kita dalam beragama tetap terjaga. Wa yaktsuru fiha al-hudus al-haditsu bi umuri dunya tuna tadkiri bi umuril akhirah. Kalau di situ sudah banyak dilakukan maksiat, keharaman-keharaman sudah merajalela, di situ banyak dibicarakan hanya urusan dunia. Wa yaktsuru fihal al-haditsu bi umuri dunya. Di situ hanya dibicarakan urusan-urusan dunia dari pagi hari sampai sore hari sampai malam hari, yang dipikirkan hanya dunia, dunia dan dunia, sama sekali tidak pernah terlintas memikirkan kehidupan agama dan akhirat. Bisa terjadi tidak, Bu? Ini kita mengutip dari tulisan Syekh Dasuki, beliau adalah ulama Mesir ya. Beliau statementnya semacam ini. Jadi tidak memikirkan, tidak ingat lagi kepada urusan-urusan akhirat, sehingga akibatnya apa? Dia hidup di dunia semata, yang penting saya hidup di dunia ini bisa sukses, bisa mendapatkan harta sebanyak mungkin, meskipun cara mencarinya bagaimana tidak tahu, kehidupan akhirat itu toh nanti. Itu kalau ada, kata mereka begitu. Apalagi yang bicara semacam itu para pembesar di suatu negara yang mayoritas muslim, itu akan mempengaruhi daripada pikiran daripada orang tua. Masya Allah. Wa yakturu fihal haditsu bi umri dunya tuna tadkiri bi umril akhirati kama annal insyaghala bi umri dunya an umuril akhirah min asbabi dhafil iman. Bahwa sesungguhnya ketungkul ataupun senantiasa tergiur dalam urusan-urusan dunia, meninggalkan urusan-urusan akhirat itu akan menjadi sebab daripada lemahnya iman. Inistaghala bihal abdu an ibadatihi wa ta'atihi wa addat bitali ila du'fi alaqatihi wasilatihi billahi ta'ala. Kemudian dikala dia itu terlalu terkumpul kepada kehidupan dunia, seorang hamba itu, kemudian dia akan jauh dari ketaatan kepada Allah, dan kemudian akibatnya ke depan akan menjadi lemah hubungan dia dan ikatan dia dan hubungan dia terhadap Allah Ta'ala. Di sini disebutkan wa adat bitali ila do'fi ala qotihi wasilatihi billahi ta'ala. Akhirnya hubungannya dengan Allah itu menjadi kendor dan
ikatannya kepada Allah menjadi kendor, hubungannya kepada Allah juga menjadi melemah gara-gara urusannya hanya dunia, dunia, dan dunia. Padahal urusan dunia tidak pernah akan selesai, tidak akan ada habisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi. Inna waha qala inna anzalnal mala liiqamatis sholati wa itaiz zakati. Sesungguhnya kami menurunkan harta kepada manusia, kepada kita semua diberi harta itu adalah liiqamatis sholat. Itu untuk wasilah mendirikan sholat, wa itaiz zakat, dan untuk mengeluarkan zakat. Sehingga masjid kita bangun dengan baik dengan harta kita. Pakaian kita yang terbaik yang kita pakai untuk sholat. Harta yang terbaik kita keluarkan untuk zakat. Itu maksud Allah memberikan kepada kita harta untuk sarana ibadah kepada Allah. Bukannya harta kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bisa dipahami, Bu? Rupanya pengajian saya kok pendem di sini ya, seperti ini ya. Enggak, Pak. Ya. Ya. Yang penting kita maksud gitu, Bu. Wa haditsu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis Nabi yang diriwayatkan bersumber dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah. Rasulullah putranya Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan Abdullah ini putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Qala, Nabi bersabda, lau anna libni adama wadiyan min dhahabin. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah dari emas, satu lembah, ahabbu ayyakuna lahu wadiyani. Dia pasti menginginkan untuk mendapatkan dua lembah dari emas itu. Jadi kalau Bapak punya mobil yang termahal dua, menginginkan yang ketiga. Anakku sehingga keurung tak cukup. Bapak punya rumah mungkin tingkat 3, sudah punya 3, masih kepingin yang keempat. Ya. Tapi ada lanjutan hadis ini, wala yamla'u fahu illa turabu, dan tidak akan memenuhi mulut atau perut anak Adam itu kecuali tanah atau debu. Maksudnya sebelum anak Adam itu diponcot kiri kanan, dia belum puas untuk mencari kehidupan dunia. Wa yatubu ala man taba, dan Allah akan menerima tobat bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, marilah harta kita cari, tapi setelah harta kita cari, kita gunakan untuk kemanfaatan bagi orang. Wa min suwaril insyighali bi umuri dunya, salah satu gambaran orang yang sibuk dengan urusan dunia itu adalah al-insyighalu bil amwali wal aulad waz zaujah, yaitu orang-orang yang selalu disibukkan dengan harta-harta dan dengan anak-anak dan dengan istrinya. Asal sudah bicara tentang harta, bicara tentang anak, bicara tentang istri, pokoknya habis waktu dicurahkan untuk itu semua. Itu sebenarnya juga tidak salah, manakala proporsional, Pak Bu. Tapi kalau kemudian harus semuanya dicurahkan ke sana, sampai-sampai urusan agama tidak dipikirkan, urusan akhiratnya juga tidak dipikirkan, maka jangan-jangan harta anak dan istri atau suami menjadi jebakan hidup. Bisa apa enggak, Bu? Masya Allah. Karena kemarin ada pengajian di TV itu, atau di YouTube itu, konon ada seorang profesor yang ditakuti mahasiswa ketika di kampusnya, tapi kalau di rumah takutnya bukan main sama istrinya. Gitu ya, Pak ya? Ada mobil yang memakai anaknya sampai kehujanan dan banyak ya kotorannya,
anaknya tidak mau mencuci, yang mencuci malah ayahnya padahal sudah sepuh hujan-hujanan. Ayah menjadi ketibal bagi anaknya. Ada enggak, Bu? Masya Allah. Mengapa di sini digambarkan anak, harta, dan istri? Karena itu adalah merupakan pilihan yang sangat utama bagi seseorang. Karena dalam surat Ali Imran juga disebutkan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Udan gerimis esuk-esuk bar subuhan terus Al-Quran, suaranya merdu. Seneng enggak, Bu? Indah sekali. Pagi hari sudah dimulai dengan baca Quran, sebelumnya sudah dimulai dengan sholat apa? Subuh jamaah, sebelumnya sudah dimulai dengan sholat tahajud dan witirnya, kemudian pulang subuhan tadarus Al-Quran, istri sibuk di pawon goreng gedang. Setelah itu kemudian wedangan karo wedang kopi nikmat banget. Ya enggak? Putune anake gak do waras kabeh, monggo gak sugih duit. Masya Allah. Cocok. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi oleh Allah itu ya rasa senang kepada lain jenis kita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantara harta yang menumpuk-numpuk, minaz zahabi wal fiddati berupa emas dan perak, wal khailil musawwamati ya, dan kuda-kuda yang diberi apa tetenger-tetenger, wal an'am dan apa raja kaya seperti binatang seperti sapi, kebun dan sebagainya, wal harth dan dia diberi keinginan kesenangan untuk memiliki tanah ladang, tapi Allah mengatakan dzalika mataul hayati dunya, itu adalah semata-mata kesenangan kehidupan dunia yang akan berakhir, yang ketika kita meninggal dunia yang memiliki sudah orang lain ya. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki tempat kembali yang paling baik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Fa ini syigola, fa ini syigola bitilkal umuri, manakala seorang itu ya sibuk dengan perkara-perkara itu, yusbihu mazmuman, maka akhirnya dia akan tercela, akan menjadi tercela. Ingkudimat ala ta'atillahi ta'ala, dikala mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau kita tergiur dengan harta, dengan anak, dengan istri, sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah, maka akan menyebabkan kita tercela di hadapan Allah. Ya. Ingkudimat ala ta'atillahi ta'ala wa ta'ati rasulihi, apabila kemudian menghalang-halangi kita dalam taat kepada utusannya. Watuh madu, dan akan dipuji in adat ila ziyadatil imani wa aanat ala taati wal ibadah. Tapi manakala harta, anak, istri, dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu kita peruntukkan ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya, maka itu sangat-sangat terpuji. Kemudian nomor 5 ya Pak ya. In iqadul amali bil hayati dunya wal khirsi alaiha. Hatinya ini dan angan-angannya terpaut, terikat dengan kehidupan dunia dan sangat-sangat merindukan dan sangat-sangat menyenangi dunia itu.
Oleh karena itu, kata para ulama, jadikanlah dunia itu di tanganmu. Janganlah kau jadikan harta atau dunia itu di hatimu. Maka manakala orang anak bayi itu lahir di dunia jebral, katanya tangannya gegem. Karena menginginkan dunia itu digegamnya. Tapi dikala manusia itu meninggal dunia, konon tangannya ini dilepas ini, menunjukkan kalau dia sudah menyerah di hadapan Allah SWT. Di sini dikatakan, manakala angan-angannya, pikirannya itu senantiasa kehidupan dunia, maka akan menyebabkan ya menjadi tidak adanya rasa taat kepada Allah, wa adami ruhbati bil ibadah wal inabah ilaihi ta'ala, dan tidak adanya ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Masih ada waktu, Pak. Kemudian hadirin yang saya muliakan Allah, yang keberapa ini? Yang keenam. Ya. Yang keenam adalah ya, manusia akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Ada 10 ini. Yang keenam, wa tujahirul hayatal akhirah, masa bodoh terhadap kehidupan akhirat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di akhirat nanti. Ya pokoknya tidak tahulah, pokoknya hidup itu ya sekarang. Besok kan urusan besok gitu ya. Dia tidak percaya dengan min thawabin, terhadap pahala, wajazain, dia tidak ingin tahu terhadap balasan, wa adamu tadzakuril mauti wal qabri, dia tidak mau ingat kepada mati, tidak mau ingat akan kubur. Wa mimma yu'ti ila adamil istidadi lidzalika, maka akhirnya dia tidak ada kemauan untuk mempersiapkan diri untuk masuk di alam akhirat dan di alam kubur tersebut. Na'udzubillah min. Maka padahal hadirin, ada kita itu dalam hidup ini, bagaimana kita mencari sangu sebaik-baiknya, sehingga dikala kita kemarin lahir dari perut ibu itu kita menangis, besok ketika kita meninggal dunia kita tertawa, dan saudara-saudara kita yang menangis karena kehilangan kita. Setuju betul Bu? Waladatka ummuka yabna adama bagian wan nasu haulaka tatakuna sururon. Ketika ngaji di Quran begitu ya. Waladatka ummuka yabna adama bagian, wahai anak Adam, ibumu dulu melahirkan kamu dalam keadaan menangis. Betul? Kalau anak lahir tidak menangis, yang bingung siapa? Orang tuanya bingung, Bu Bidan bingung. Nanti dikeplak ngini barang karena pengen nak cenger. Gitu. Kemudian ayah ibunya merasa bangga, gembira karena kelahiran anaknya itu, sehingga dikunjungi oleh saudara-saudaranya. Apa ada orang melahirkan anak kemudian menangis? Kamu waktunya KB kok lahir, harusnya kamu tidak lahir. Zaman KB kok kamu lahir? Ada yang begitu, Pak? Tidak. Bisa diberi 4, diberi lagi 5, masih tetap alhamdulillah. Tetangga saya malah anaknya 13. Yang namanya Pak Kabul itu anaknya 13. Dan alhamdulillah tinggal 1 atau berapa yang belum ketinggalan. Akhirnya Allah memberi cukup juga. Waladatka ummuka yabna adama bagian, wahai anak Adam, ibumu dulu melahirkan kamu dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka haulika wan nasu haulaka tathakuna sururon, sedangkan orang-orang di sekitar kamu saat itu bergembira ria, tertawa terbahak-bahak. Fajhat li nafsika antakuna idza baqau
fi yaumi mautika dhahikan masruron. Ini kalau tidak salah konon katanya sahabat Ali. Oleh karena itu maka beristihadlah kamu, berjihadlah kamu, beramallah kamu sampai hidupmu itu menjadi orang yang terbaik, sehingga dikala matimu besok orang-orang di sekitar kamu menangis sedang kamu tertawa bergembira karena amal solehmu yang sudah banyak kau dapatkan selama hidup. Setuju betul Pak? Ya. Karena kehidupan ini memang sandiwara. Siapa Pak yang mengatakan dunia ini memang panggung sandiwara? Ewas gitu masih banyak orang yang tidak menjadi pemain yang terbaik. Maka di sini disindir. Wala syai'un yadumu fakun hadisan jamila dzikri fadunia hadithun. Tidak satu pun di dunia ini yang kekal. Betul enggak Pak? La syai'a atau la syai'un yadumu fakun hadisan. Jamila dzikri fadunia hadithun. Maka ukirlah cerita indah sebagai kenang-kenangan karena dunia memang sebuah cerita. Karena itu kami mohon kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya dan kaum muslim pada umumnya, marilah dalam hidup ini kita membuat cerita yang terbaik sehingga dikala kita itu menghadap Allah SWT terkenang oleh saudara-saudara kita. Saya sangat terenyuh tadi masuk di sini. Biasanya pertama kali yang menyambut saya adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Ades Suparyo MA. Saya itu sudah tidak ada. Payantunnya santun alim. Hebatkan Bu, dikenang oleh kita ketika dia tidak ada kita menangis. Masya Allah. Berbeda kalau orang itu kelakuannya tidak baik. Pakaian-pakaian di jemuran diambili, sandal-sandal yang baik di masjid-masjid diambili. Kalau dia meninggal dunia, tangganya mengatakan alhamdulillah. Sekarang 7 ya Pak ya. Al-iksaru millahwil kalami wa'tiyadil umuril lati la faidatalah. La faidata minha. Dia banyak ucapan-ucapan yang lahgo, yang tidak guna, baik lewat ucapan lisannya maupun lewat media sosial. Kadangkala jari jemari ini kadangkala menulis konten-konten yang lahul kalam atau lahul hadis, ucapan-ucapan atau konten-konten yang tidak bermakna. Wa'tiyadil umuril lati la faidata minha, dan membiasakan perkara-perkara yang tidak ada faidahnya sama sekali. Angger seni jagongan mau silaturahmi apik-apik lebar kebutuhannya selesai luwih dawa lingondo lahul kala. Masyaallah. Mimma yu'ti ila fil himmati wal azimati fi adatil ibadati wa ta'ati wayashulul waktu atau wayusbilul wakta bima la khaira fi. Kemudian ya, ucapan-ucapan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan tidak ada faedahnya itu menyebabkan lemahnya kemauan untuk melakukan ibadah dan ketaatan dan menghilangkan, menyibukkan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada kebaikannya di dalamnya. La khairu fiha na'udzubillah min. Sekarang padahal ibu-ibu dan bapak-bapak setelah ada WA, setelah ada ini Android itu, bapak ibu biasanya kalau tidur itu arep-arepan mikir ke anak-anak besok apa yang akan dilakukan. Sekarang gua marep idul bapak dia marep ngalor dewe-dewe sing didelok nggih mboten Bu. Angger sing guyu nglakoni. Muni ancen hayo kok. Sing bapak nih mirengake pengajiane Adi Hidayat ataupun Zainuddin MZ,
sing ibune nostalgia karo niada niati. Ku nek mbokne rada keseron bapakne nyuto mbokne, ku nek sing bapakne keseron nyetel mbokne nyuto, bapak akhirnya akan tidur sokoso, akan tidur harusnya ketenangan yang dicapai, tapi ada jedrek, ada gemetar gara-gara ono gemeter gara-gara sokoso nanti. Sekarang yang ke-8 karena saya selesaikan iman-iman. Adamul ilmi bi asma'in wa sifatillah. Adamul ilmi bi asma'i wa sifatillah. Bi asma'in wa sifatillah. Tidak adanya ilmu asma Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, kalau Bapak pernah ngaji Aqidatul Awam, kitab kecil ini, di sini sudah disebutkan ya tentang sifat-sifat Allah yang sering dulu dipelajari di mana Ibtidaiyah. Yang ini sudah ditulis di dalam kitab HPT ya, Babul Iman. Setelah Muqaddimah itu ada Babul Iman, tidak ada di situ. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli tsummas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man taba sabila dinil haqi ghairu muttabi wa ba'du fa'lam wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Dan sebagainya itu adalah sering dibacakan dulu ketika ngaji di pondok pesantren itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, bagi Rasul, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul, yang itu adalah sebagian daripada sifat-sifat Allah yang sebetulnya masih banyak, tapi itu untuk hafalan anak-anak dan kita yang pemula dalam kajian agama perlu mempelajari itu. Dengan tidak adanya ilmu tentang asma wa sifatillah bisa dzalika an nuqsul ilmal wal ma'rifatiyah, akhirnya menjadi kurangnya ilmu dan pengetahuan tentang asma wa sifat yu'di ila hududi naqsil fil iman, menyebabkan berkurangnya iman. Dah sekarang 9 dan 10 tak rambungi. Gandeng terus dulur Wonosobo, gading adipuna kini loro. Insirafut tafkiri an qudratillahi subhanahu wa ta'ala fil kauni wa tafakkuru fi qudratillahi yu'ti ila istiqrari fil imani au ziyadatin fil imani fi nafs. Berpalingnya dari memikirkan kekuasaan Allah SWT. Dia tidak pernah mau memikirkan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kudrat iradatnya Allah tidak pernah terfikirkan. Dia hanya mengatakan ini alami, ini adalah gejala alam, ini adalah sunnahnya alam. Dia tidak mengatakan ini sunnatullah, ini adalah takdir Allah. Tidak pernah mengatakan begitu. Seakan-akan segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan sendirinya. Itu akan menyebabkan orang yang seperti itu akan menjadi lemah imannya. Berbeda dengan orang yang senantiasa memikirkan akan alam raya ini, kemudian kita menyimpulkan subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Ya Allah, pelihara kami dari siksa api neraka. Ya, dengan demikian maka akan menimbulkan, akan memantapkan dalam keimanan kepada Allah di dalam hati seseorang. Yang terakhir Bapak Ibu, irtikabul ma'asi wa fi'lul asam. Yang ke-10 yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan melakukan dosa-dosa. Allah idh yatarattabu alal maksiatil adidi minal athari salibiyah al muta'allaqah bid'il imani
Waqad yu'ti ila tarki ta'at. Seperti adalah orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat dan laku dosa itu seperti dia mengikuti kemaksiatan yang bermacam-macam, ya, seperti peninggalan-peninggalan salibiyah, yaitu peninggalan orang-orang non-Islam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu merupakan budaya-budaya barat yang merusak. Nabi mengatakan bahwa kamu akan mengikuti budaya mereka sejengkal demi sejengkal, sampai-sampai bila mana mereka memasuki lubang biawak pun akan kamu ikuti. Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Wahai Rasulullah, siapa lagi kalau bukan itu? Nah, ini sudah terjadi bahwa umat Islam mengikuti budaya-budaya orang-orang terdahulu, yang budaya-budaya itu adalah budaya menjurus kepada kemaksiatan, diikuti begitu saja sampai seandainya mereka masuk lubang biawak pun akan diikuti pula. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah pengajian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mengingat waktu, dan saya masih ulah manten 1 di Cadiroto dan masih mengajar 2 mata kuliah usul fikih dan ulumul Quran di STIP Muhammadiyah Kendal, maka saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, barangkali ada jemaah atau mau bertanya. Ibu-ibu ada yang menanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, materi yang menarik sekali. Ini yang menggelitik bagi kami Pak Ustadz, di tengah situasi seperti sekarang ini, pada zaman sekarang, kita sangat mungkin mengalami yang namanya lemah iman. Dengan media, dengan contoh-contoh dari pemimpin kita yang seharusnya kita ikuti, tetapi faktanya sering berseberangan dengan apa yang disampaikan atau syariat yang ada. Oleh karena itu, kami pun merasa ketika mengikuti kajian ataupun pengajian, ini level imannya seperti naik. Tapi begitu nanti kembali ke dunia nyata berhadapan dengan situasi kehidupan kita, ini kadang-kadang bisa drastis turun, bisa melemah dan sebagainya. Lah, kiat apa Bapak, Pak Ustadz yang bisa kita jadikan pegangan paling dasar agar iman kita itu bisa rata-rata stabil, syukur bisa naik dari 10 hal yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada yang paling bisa kita jadikan pegangan. Demikian Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya ini juga ada ilaju di fil iman. Ada obatnya daripada lemahnya iman itu ada. Antara lain ini banyak ya. Antara lain yang paling mendasar adalah ingat akan mati. Karena Nabi wanti-wanti ya, ingatlah kamu akan yang memutus segala kelezatan hidup, yaitu al-maut. Jadi meskipun saat kita tidak menghadiri pengajian, tapi kalau kita ingat bahwa kita akan mati, itu pasti iman kita akan meningkat. Itu yang paling mendasar, saya kira itu. Karena di mana-mana pun ingat mati itu bisa. Dan mengingat tentang pelajaran-pelajaran yang mengarahkan kepada kuwatul iman. Itu saya kira juga bisa. Oh, kemarin saya mendapatkan pelajaran semacam ini ada 10. Maka akan saya pegangi sehingga menghadapi kehidupan yang bagaimanapun juga, insya Allah iman kita akan tetap. Demikian,
Terima kasih atas atensinya. Nggih. Mbak, ada Mbak. Sampai teman satu ya Mbak nggih. Terima kasih. Itu Mas. Jazakallah.